Dia bukan orang yang ceria dan periang, tapi selalu memberikan senyumannya padaku. Dia bukan orang yang sentimental, tapi selalu meneteskan air mata untukku. Ye Feng, tahukah kamu? Sejak pertama kali aku meneteskan air mata, aku kehilangan keberanian untuk meninggalkanmu. Penyanyi papan atas Yaningsi tiba-tiba menangis histeris setelah mengumumkan pernikahannya di konser. Karena dia tahu aku akan segera mati. Aku dan Yaningsi bertemu pada usia 5 tahun. 23 tahun. Selamat tinggal, aku tidak pernah punya keberanian untuk memberitahumu. Sebenarnya aku sangat mencintaimu. Yaningsi muncul entah dari mana. Penyanyi jenius papan atas pada usia 18 tahun. Meledak di video pendek dengan lagu terkenalnya, Ting Hua Kai. Kemudian, dia pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Kembali dengan album yang ditulis pada usia 20 tahun. Dan dengan cepat menjadi populer di seluruh negeri. Dia akan mengadakan konser di Bird's Nest. Para penggemar dengan antusias mempersiapkan dukungan. Aku sangat ingin menonton konser Kak Ningsi. Anak kecil di ranjang sebelah di rumah sakit menangis terseduh-seduh sambil memegang ponselnya. Tapi aku sama sekali tidak bisa mendapatkan tiket konser. Jika aku tidak bisa melihat konsernya kali ini, aku tidak akan punya kesempatan lagi seumur hidupku. Dia baru berusia 12 tahun. Tapi dia bilang dia tidak punya kesempatan lagi. Tidak ada yang akan menertawakannya. Orang-orang yang tinggal di bangsal ini semua punya. Hari ini tidak ada hari esok, setelah ibunya membawakan makanan. Dia dengan cepat menyelipkan ponselnya di bawah bantal. Setelah makan, dia merapat ke tempat tidurku dan berbisik. Kakak, tolong jangan beritahu ibuku. Ya ampun. Aku hanya berteriak-teriak tentang tiket. Sulit dibeli. Juga tidak murah. Aku akan menonton video konsernya saja nanti. Aku membelai rambut pendeknya. Kamu sangat menyukai Yaningsi ya? Dia berkata dengan sedih. Lagu-lagu Kak Ningsi sangat kuat. Setiap kali setelah kemoterapi. Mendengarkan lagunya membuatku merasa tidak terlalu sakit. Dia berkata sambil berkata. Dan dengan antusias mulai merekomendasikan semua tentang Yaningsi kepadaku. Xiao Budian bergosip kepadaku. Konser kali ini juga ulang tahunnya yang ke-23. Dulu dia bilang dia akan menikah di usia 23 tahun. Aku tidak tahu apakah akan ada kejutan dalam konser kali ini. Sebenarnya kami sebagai penggemar sudah siap secara mental. Bagaimanapun, kami tidak mungkin menikah dengannya. Xiao Budian membuka grup penggemarnya. Tidak lama kemudian seseorang mengirim pesan. Para penggemar yang berhasil mendapatkan tiket bersorak di grup. Xiao Budian berbisik di telingaku. Kakak, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Menurutku Kak Ningsi dan Gu Yan. Kali ini pasti akan diumumkan secara resmi. Aku melihat penampilannya yang seperti orang dewasa. Tidak bisa menahan tawa. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak berita? Xiao Budian bersenandung dengan bangga. Aku juga tokoh senior di grup penggemar. Kami semua memiliki sumber berita sendiri. Dulu Gu Yan menemaninya belajar di luar negeri. Dan kembali ke negara itu bersama-sama. Keduanya tidak terpisahkan. Xiao Budian harus pergi ke kemoterapi. Setelah perawat masuk, dia pergi dengan lesu. Tidak lama kemudian, Ibu Xiao Budian membawa sekantong jeruk dan berjalan dengan tergesa-gesa. Dia melihat sekilas. Sepertinya tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Pekerjaan Ibu Xiao Budian adalah pengantar makanan, karakternya jujur. Tidak pandai berbicara. Meminta bantuan adalah hal yang sulit baginya. Aku akan mencari cara untuk Xiao Budian mendapatkan tiket konser. Aku mengambil jeruk itu dengan sukarela. Berkata dengan lembut, anggap saja ini kejutan untuk Xiao Budian. Kerutan di sudut mata bibi langsung menghilang. Dia dengan cepat berkata,
Terima kasih, terima kasih. Aku juga tahu bahwa kamu dulu bekerja di perusahaan hiburan, jadi aku memintamu untuk membantuku. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan nanti? Katakan padaku. Setelah aku duduk sendirian di ranjang rumah sakit sebentar, aku mengirim pesan gelembung hijau kepada Xia Ningxi. Bisakah kamu menyisihkan 2 tiket untukku? Si bisu kecil. Coba tanyakan ke seluruh jalan. Siapa yang akan memberikan tiket kepada mantan pacarnya? Xia Ningxi dengan cepat membalas pesanku. Kata-katanya tidak menyembunyikan kedengkiannya. Xia Ningxi mengunggah sebuah lagu di Tencent Music pada usia 18 tahun. Itu adalah hadiah ulang tahun untukku. Lagu, Mendengarkan Bunga Mekar, yang diunggah hanya dalam waktu seminggu. Popularitasnya menyapu semua platform musik dan platform video pendek. Dia menulis dalam deskripsi liriknya. Lagu ini untuk pacarku. Dia pernah mengalami trauma. Tidak bisa berbicara. Sekarang akhirnya bisa berbicara. Suaranya bagiku. Seperti arti mendengarkan bunga mekar bagi musim semi. Kemudian, banyak wartawan mewawancarai Xia Ningxi dan bertanya kepadanya untuk siapa lagu itu ditulis. Dia tidak pernah menjawab pertanyaan ini. Sampai 3 bulan lalu. Ada seorang wartawan yang bertanya tentang kehidupan cintanya. Dia tiba-tiba berkata, "Aku punya pacar. Orang yang sama seperti saat aku berusia 18 tahun." Hanya dalam satu kalimat pendek. Popularitasnya meledak, para penggemar mencoba segala cara untuk menggali informasi. Masa lalunya? Ingin melihat siapa sebenarnya orang yang dicintainya saat berusia 18 tahun. Mereka lebih ingin melihat siapa yang pantas mendapatkannya. Xia Ningxi mencintai selama 6 tahun. Gu Yan meneleponku. Dia menanyaiku apakah adegan Ye Feng hari ini adalah yang ingin kamu lihat? Apakah kamu ingin semua orang tahu bahwa Xia Ningxi hampir dipenjara karenamu? Apakah kamu tahu berapa banyak sumber daya manusia dan keuangan yang kuhabiskan untuk menghapus masa lalunya? Apakah kamu tahu berapa banyak yang telah Xia Ningxi korbankan untuk sampai ke tempatnya sekarang? Aku tahu. Aku selalu tahu bahwa dia pergi ke luar negeri untuk belajar musik. Tidak bisa berbahasa. Dikucilkan. Dicaci maki. Menghancurkan semua pemahaman sebelumnya tentang musik. Belajar dari awal seperti anak sekolah dasar. Diragukan dan diejek. Dia adalah orang yang sangat bangga dan angkuh. Mengertakkan gigi dan mempelajari setiap kata satu persatu. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia kembali setelah menyelesaikan studinya. Itu karena dia memperlakukan 1 hari seperti 2 hari. Sebelum kembali ke negara ini, dia meneleponku. Dan sambil berbicara, dia menangis. Si bisu kecil, akhirnya aku bisa kembali menemuimu. Aku sangat merindukanmu. Pencapaiannya hari ini tidaklah mudah. Dalam kontrak Xia Ningxi dengan perusahaan, disepakati bahwa sebelum kontrak berakhir, dia tidak diizinkan untuk mengumumkan hubungan asmara. Jika dia melanggar kontrak, dia akan membayar denda yang sangat besar. Dan juga akan dibekukan. Alasan Xia Ningxi mengatakan hal itu di depan wartawan saat itu adalah karena perusahaan selalu melakukan publisitas palsu tentang hubungannya dengan Gu Yan. Dia ingin melawan sedikit dan juga menguji sikap para penggemar. Xia Ningxi secara pribadi mengatakan kepadaku bahwa perusahaan kali ini bertindak terlalu jauh. Mengirim orang untuk mengambil foto aku dan Gu Yan secara diam-diam. Dan dengan jahat memilih sudut pandang untuk dipublikasikan dan dipromosikan. Tidak lain adalah ingin mengikatku dan Gu Yan. Bahkan jika aku sengaja mengatakan hal itu di depan media, perusahaan akan menanganinya secara profesional. Hanya jika aku membuat keributan, mereka tidak akan melakukan publisitas palsu tanpa henti. Ye Feng, tenanglah. Selain kamu, aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun lagi. Aku dan Xia Ningxi memiliki kepercayaan mutlak. Aku tidak cemburu. Karena masalah Gu Yan. Hanya merasa kasihan padanya. Karena perlawanan itu, dia diberi lebih banyak pekerjaan oleh perusahaan.
Setelah Guyan menemukanku, dia berkata kepadaku, "Ye Feng, sekarang aku mengerti. Tidak peduli bagaimana aku memaksa Xia Ningxi, itu tidak akan berhasil. Dalam hubungan kalian, hanya jika kamu yang secara sukarela mundur, Xia Ningxi akan menyerah." Jadi setelah didiagnosis menderita kanker, aku masuk akun dan menghapusnya. Pengantar mendengarkan mekarnya bunga. Aku secara sukarela memilih untuk berpisah dengan Xia Ningxi. Karena aku takut setelah aku meninggal, dia akan sendirian di paruh pertama hidupnya. Kita hidup dalam kesulitan. Di paruh kedua hidupnya, saya harap dia berdiri di atas panggung dan hidup dengan bangga. Di rumah sakit, saya menolak rencana kemoterapi dokter An Nuan. Setelah tahu, dia menghela napas. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan kamu punya mental yang baik dengan kondisimu seperti ini. Atau kamu menyerah pada diri sendiri. Tentang penyakitmu, aku belum memberitahu ayah dan ibu. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. Aku tersenyum. Tidak berbicara. An Nuan menatap. Aku lama terdiam. Baru kemudian aku berkata saat kamu datang ke rumah. Kamu baru 16 tahun mengenakan setelan biru. Cerah dan tenang. Kemudian kamu belajar berbicara. Bertemu denganku di ruang tamu. Aku berdiri di sampingmu. Tidak pernah pergi. Setelah lama kamu perlahan memanggilku An Nuan. Kakak, aku tidak pernah memberitahumu. Saat kamu berlatih berbicara di balkon kamar. Sebenarnya aku bisa mendengarnya dari bawah. Kamu terus berlatih Bibi Chen, Paman An, kakak An Nuan berkali-kali. Karena frustrasi karena latihan yang tidak baik. Diam-diam menangis sendirian. Aku bisa mendengarnya. Setelah mendengar itu, aku menatapnya dengan heran. Ah! Lalu kenapa saat itu kamu selalu menghalangiku? Memaksaku mengobrol denganmu An Nuan. Tersenyum adalah tugas yang diberikan orang tua kepadaku. Mereka berharap kamu bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang di rumah. Supaya setidaknya kamu bisa bersosialisasi dengan normal di sekolah. Tidak dibully. Aku tertegun. Air mata berkumpul di mataku. Ye Feng, ucapkan selamat tinggal yang baik pada ayah dan ibu. An Nuan memelukku. Menepuk punggungku. Aku dengan lembut berkata baik. Aku kembali ke rumah keluargaan, mata paman dan bibi merah dan bengkak. Mereka tidak menanyakan kondisiku. Hanya memberiku pelukan. Saat makan malam, mereka masih menggodaku untuk berbicara. Di malam hari, aku duduk di balkon melihat bintang-bintang. Tiba-tiba aku menerima pesan dari Xia Ningxi lagi. Bukankah kamu tidak pernah datang ke konserku? Kenapa kali ini kamu meminta tiket? 2 tiket? Dengan siapa kamu datang? Kebetulan An Nuan datang mengantarkan buah untukku. Aku berpikir sejenak. Mengambil foto An Nuan. Mengirimkannya ke dia dan nomor telepon pacarnya, Xia Ningxi. Langsung membombardirku. Aku tidak menjawab. An Nuan menatapku. Menghela napas. Menepuk lenganku. Sebagai penghiburan. Setelah setengah jam lagi, Xia Ningxi mengirim pesan di Green Bubble. Ye Feng, aku akan mengumumkan pernikahanku dengan Guyan di konser. Selamat untukmu. Karena kamu juga memiliki awal yang baru. Kita berdua bisa berpisah dengan baik. Aku melihatnya sebentar tanpa membalas. Xia Ningxi masih mengirimiku 2 tiket VIP. Aku memberikannya kepada Xiao Budian. Xiao Budian sangat bersemangat. Kakak, ini kan area VIP. Bahkan jika punya uang pun tidak bisa membelinya. Ada juga kesempatan untuk berinteraksi dengan Kak Ningxi. Efek kemoterapinya kali ini bagus. Wajahnya yang pucat pasi sudah memiliki rona merah. Aku membocorkan sebuah rahasia kecil kepada Xiao Budian. 2 menit kemudian, teriakan Xiao Budian hampir menembus atap. Anak kecil ini benar-benar dalam kondisi yang baik. Tidak terlihat seperti pasien kanker. Dia dengan linglung berkata,
Kamu ternyata adalah semangkuk sup kubis yang terkenal itu. Semangkuk sup kubis adalah sekop pertama Xia Ningxi, yang didirikan ketika Xia Ningxi berusia 16 tahun. Selama bertahun-tahun selalu membagikan beberapa foto Xia Ningxi dan berita terbaru yang mengumpulkan banyak penggemar. Para penggemar mengatakan bahwa foto Xia Ningxi yang diambil oleh sup kubis benar-benar kehangatan yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Benar-benar sudut pandang pacar. Xia Ningxi melihat komentar-komentar itu dan diam-diam menyukai dengan akun kecil. Memuji para penggemar yang memiliki mata yang bagus untuk mendaftarkan jaringan ini. Tahun itu kami masih berada di kota kecil itu. Saat itu Xia Ningxi sedang memasak di dapur. Aku menggunakan bahasa isyarat untuk menggambarkan bintang besar masa depan kepadanya. Xia Ningxi, aku ingin menjadi penggemar pertamamu. Mari beri nama stasiun pertama untuk internet. Xia Ningxi menusuk dahiku dan berkata, aku benar-benar berterima kasih padamu. Si bisu kecil. Aku bahkan tidak punya gitar yang layak. Bagaimana bisa aku berbicara tentang menjadi bintang besar? Apakah kau sengaja membuatku kesal? Kalau begitu sebut saja Xia Ningxi. Apakah dia seorang yang sombong? Aku menulis padanya. Xia Ningxi mencibir. Merebut ponsel dan mendaftarkan semangkuk sup kubis sebagai nama internet. Dia berkata kepadaku tanpa daya. Terima kasih asisten kecil dari bintang besar masa depan. Bisakah kita makan sekarang? Saat itu, kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Bersama-sama makan semangkuk sup kubis. Di malam yang dingin. Berbincang dengan suara pelan. Aku akan berpura-pura tidur lebih awal. Karena setelah aku tertidur, Xia Ningxi masih harus pergi ke rumah sakit untuk menemui Paman Yang. Xia Ningxi bertanya padaku, si bisu kecil. Apakah menurutmu aku benar-benar bisa menjadi bintang besar dan mengadakan konser di sarang burung di masa depan? Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan diri. Dan kehidupan yang lesu telah memaksa kami ke sudut. Tidak ada yang berani membicarakan impian di siang hari yang bising. Impian adalah kemewahan bagi kami. Hanya di tengah malam yang sunyi. Xia Ningxi berani bertanya padaku seperti ini. Aku menulis di telapak tangannya, akan. Saat itu kita bertiga. Tinggal di rumah besar. Paman yang paling suka berjemur di matahari. Dia berbaring di balkon memakai masker wajah. Kau bermain gitar dan bernyanyi. Aku akan membaca buku. Xia Ningxi tersenyum. Tidak berbicara lagi. Dia memegang tanganku yang dingin dan menarikku ke selimutnya yang hangat. Kemudian dia sendiri berbaring di luar. Baru 8 tahun sejak saat itu. Bagiku, rasanya seperti sudah 1 abad. Xia Ningxi telah menjadi penyanyi yang sangat populer. Penyakitku yang tidak bisa berbicara sudah sembuh. Paman yang sudah tidak ada lagi. Dan kami juga tidak tinggal bersama di rumah. Li Ren terus tumbuh dewasa. Mendapatkan sesuatu dan juga kehilangan sesuatu. Terkadang ketika aku mengingat kembali hari sebelum usia 18 tahun. Seperti pil yang dilapisi gula. Mencair. Manis. Rasanya pahit. Tapi bisa menyembuhkan penyakit. Akhir-akhir ini aku selalu mengingat masa lalu dengan Xia Ningxi. Mungkin ini pertanda bahwa seseorang akan segera meninggal. Sudah tidak ada masa depan lagi. Jadi aku terus-menerus mengenang masa lalu. Kakak. Kenapa kamu menangis? Tangan kecil lembut si kecil membantuku menghapus air mata. Aku memeluknya dan berkata, ibumu bilang kamu bisa mengendalikan penyakitmu setelah 3 kali kemoterapi. Si kecil, kakak menyerahkan jaringan ini kepadamu. Bisakah kamu membantu kakak mengelolanya dengan baik? Si kecil terkejut mendengar itu.
Kenapa? Apakah kakak perempuan menurunkan jaringan ini? Aku tersenyum. Dan berkata kepadanya. Ditambahkan lagi 10 tanda seru. Untuk memprotesku. Sekarang aku harus bekerja. Jika selesainya lebih awal, aku akan menghubungimu lagi. Dia menambahkan stiker ekspresi marah. Terlihat seperti diambil langsung di tempat. Xianingsi menggembungkan pipinya dan memutar matanya. Dengan efek api yang buruk ditambahkan di kepalanya. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan staf ketika melihatnya seperti ini. Bagaimanapun, Xianingsi selalu menjadi idola yang dingin di mata para penggemar. Aku perlahan melakukan pekerjaan bersih-bersih di rumah. Berencana untuk merapikan barang-barang. Berkeliling di rumah, baru menyadari bahwa ada barang-barang Xianingsi di mana-mana. Ada sikat giginya di kamar mandi. Ada pijamannya di lemari pakaian. Ada sandalnya di rak sepatu. Bahkan gitar yang sering dia gunakan tergeletak dengan tenang di ruang belajar. Kupikir aku sudah siap untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tetapi ketika aku membuka lemari es, melihat catatan tempel di atasnya, aku menyadari bahwa aku masih belum cukup kuat. Aku meremas catatan itu. Berbaring di lantai, menangis tanpa suara catatan itu bertuliskan aku membuatkan sup untukmu. Panaskan selama 10 menit dan kamu bisa meminumnya. Aku akan pergi ke luar negeri selama setengah bulan. Jangan pesan makanan dari luar. Aku akan meminta seseorang untuk memasak untukmu. Ingatlah untuk mengirimiku pesan setelah bangun. Dia menggambar beberapa hati yang menyala di belakang catatan itu. Ini sudah pesan 3 bulan lalu. Sup di lemari es sudah basi. Pagi itu aku tidak sempat membuka lemari es. Aku masuk rumah sakit. Orang yang kulihat setelah bangun adalah Anuan. Dia membawakanku sebuah berita. Aku terkena kanker. Kemungkinan sembuhnya tidak besar. Dan saat itu Xianingsi jauh di Singapura mengadakan konser. Dia putus. Hasilnya keluar. Malam itu aku menerima panggilan video darinya. Dia belum menghapus riasannya. Duduk di ruang istirahat menelepon videoku begitu cepat. Xianingsi mendongak sekilas. Waktu dan mengerutkan kening lagi. Bukankah kamu sedang makan malam dengan rekan kerjamu saat ini? Kamu? Apakah ini taman tempatmu berada? Hidupku sangat sederhana. Bekerja, berolahraga, dan membaca buku. Xianingsi berkata kepadaku. Setiap kata yang diucapkannya disimpan di dalam hati. Sedikit saja ada yang tidak beres. Dia akan langsung menyadarinya. Aku menerima panggilan video di bawah rumah sakit. Dia dengan mudah merasakan keanehan. Aku dengan lembut berkata kepadanya. Xianingsi, aku sudah menghapusnya. Mendengarkan perkenalan Ting Hua Kai. Kita putus. Wajah Xianingsi langsung berubah. Dia tahu aku tidak pernah marah-marah. Kita putus? Pasti sudah membuat keputusan. Ye Feng. Apapun yang terjadi padamu. Tunggu aku kembali dan bicarakan. Aku akan memesan tiket pesawat untuk pulang malam ini. Pulanglah dengan patuh dan tunggu aku, jangan pergi kemanapun. Baiklah. Aku tersenyum padanya. Xianingsi. Aku tidak marah-marah. Aku hanya merasa sangat lelah. Apakah kamu ingat? Tahun baru lalu. Saat kita berkencan, muncul seorang penggemar Saseng. Aku ditikam olehnya. Lenganku meninggalkan banyak pisau. Masalahnya menjadi sangat pisau. Masalahnya menjadi sangat badao. Orang yang menghabiskan malam tahun baru bersamamu. Sebenarnya dia. Kamu masih lajang. Sekarang semua orang terengah-engah. Orang yang kamu sukai adalah Guyan. Dan aku seperti bayangan. Benar-benar tidak ingin melanjutkan seperti ini. Xianingsi tidak berbicara. Mengatupkan bibirnya. Kerutan di dahinya semakin dalam. Jadi semakin akrab seseorang. Semakin tahu kata-kata apa yang bisa menyakiti orang lain.
Kejadian itu menakutkan. Xia Ningxi. Dia akan terbangun ketakutan setiap malam. Seringkali terbangun sambil menangis di malam hari. Aku ingat setelah keluar dari ruang operasi. Xia Ningxi memelukku. Terus-menerus memanggil namaku. Ye Feng, si bisu kecil, syukurlah. Kau baik-baik saja. Jika tidak, aku benar-benar akan gila. Air matanya membasahi bajuku. Aku bercanda dan menertawakannya. Bintang besar, air matamu sangat banyak. Xia Ningxi bukanlah orang yang sentimental. Tetapi selalu berbicara untukku. Sedangkan aku, bukanlah orang yang ceria dan bersemangat. Tetapi selalu membuatnya tertawa. Aku dan Xia Ningxi berusaha keras untuk hidup demi satu sama lain. Gu Yan dan Xia Ningxi terikat sangat erat. Dia selalu merasa bersalah padaku. Diserang oleh penggemar ekstrim juga merupakan luka di hatinya. Aku takut dia terbebani. Sebelumnya tidak pernah menyebutkan kedua hal ini. Tetapi aku tidak menyangka kedua hal ini menjadi alasan yang tepat untuk menjauhinya. Aku berkata padanya, Gu Yan, selama beberapa tahun ini aku bekerja denganmu. Aku melihat kalian pergi pagi pulang malam. Sebenarnya hatiku juga sedih. Aku juga berkata padanya, Xia Ningxi, kau tahu, jangan berikan aku terlalu banyak tekanan. Jika tidak, aku akan sangat menderita. Xia Ningxi tidak datang menemuiku. Karena dia tahu bahwa begitu aku cemas, aku akan kehilangan suara. Dia hanya mengajukan permintaan agar aku tetap berhubungan dengannya. Selama 3 bulan ini aku berada di rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya aku pulang setelah kejadian itu. Aku membersihkan makanan di lemari es. Tiba-tiba aku kehilangan tenaga untuk membereskan barang-barang. Orang lain membereskan barang-barang sebelum pergi untuk meninggalkan warisan kepada kerabat dan teman. Tetapi di dunia ini aku hanya memiliki satu kerabat, yaitu Xia Ningxi. Sejak usia 6 tahun kami saling bergantung. Dia berdiri di bangku untuk memasak bubur dan membuat makanan untukku. Dia berjongkok di halaman untuk mencuci pakaianku. Dia menggunakan uang hasil memulung sampah untuk membelikanku baju baru. Xia Ningxi adalah orang yang paling aku cintai. Juga kerabatku. Pada usia 16 tahun. Paman yang meninggal. Kami berdua harus sekolah dan makan. Sewa rumah. Xia Ningxi bahkan merusak suaranya di bar. Juga tidak bisa menghidupi. Kami berdua, Paman Yang, sebelum meninggal, mempercayakanku kepada seorang temannya. Tidak peduli seberapa besar keenggananku dan Xia Ningxi. Kami harus berpisah. Xia Ningxi dengan paksa mengantarku ke stasiun. Memintaku untuk pergi ke Beijing bersama Paman An. Xia Ningxi dengan mata merah berkata kepadaku, Ye Feng, tunggu aku menjemputmu. Setelah tiba di Beijing, dia meneleponku setiap hari. Menanyakan apa yang kumakan. Apakah aku baik-baik saja? Aku takut dia khawatir. Jadi setiap kali sebelum makan, aku memotret makanan dan mengirimkannya padanya. Dan sebelum tidur, aku memberitahunya apa yang kulakukan sepanjang hari. Pergi ke Beijing. Setahun kemudian, suatu malam saat menelepon, Xia Ningxi tiba-tiba bertanya kepadaku, apakah kamu sangat takut dan menderita selama setahun ini? Aku menggelengkan kepala dan mengatakan kepadanya bahwa aku baik-baik saja. Xia Ningxi tiba-tiba menutupi matanya. Dan setelah beberapa saat dia berkata kepadaku, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Kamu bahkan tidak bisa berbicara. Kamu menjadi gugup saat bertemu orang asing. Kamu takut bahasa isyaratmu. Orang lain juga tidak mengerti. Tetapi Paman An meneleponku dan berkata, setelah perawatan di rumah sakit, kamu sudah bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Orang lain tidak tahu mengapa kamu kehilangan suara. Tetapi aku tahu bahwa ketika kamu memaksa dirimu untuk berbicara, apakah kamu akan mengingat kejadian malam itu? Hal yang dia katakan adalah kematian orang tuaku ketika aku berusia 6 tahun. Malam itu, juga sejak hari itu aku tidak bisa berbicara. Xia Ningxi membongkar kedokku. Aku tidak lagi berpura-pura bahagia.
Dia benar. Setelah aku tiba di keluargaan, aku berpura-pura ceria. Tetapi sebenarnya, setiap hari aku berusaha keras untuk berlatih berbicara di kamar. Aku berlatih berulang kali kata-kata yang ingin kuucapkan. Karena aku takut mengecewakan harapan Paman An padaku. Berkonsultasi dengan psikolog membutuhkan banyak uang. Jika aku tidak bisa berbicara dalam waktu yang lama, aku takut mereka akan kecewa. Aku hanya bisa memaksa diriku untuk terus berlatih. Paman An, Bibi Chen, Kakak An Nuan. Mereka semua tidak tahu sapaan sederhana ini. Aku harus berlatih diam-diam berapa kali agar bisa mengucapkannya dengan lancar. Tapi Xianingsi tahu. Kita terpisah layar. Menatap layar dan diam-diam meneteskan air mata. Paman yang dengan iba berkata kepadaku sebelum pergi. Paman dan Bibi Ye akan meninggal. Orang yang paling mereka khawatirkan adalah kamu, Xianingsi. Gadis nakal itu. Melakukan apapun tidak akan membuatnya kelaparan. Tapi bagaimana dengan kita Ye Feng? Tidak bisa berbicara. Pemalu dan pendiam. Ye Feng. Paman Li An akan datang menjemputmu. Keluarga mereka adalah orang-orang baik. Tapi bagaimanapun juga, orang mungkin lebih menyukai anak yang ceria. Kamu harus menunjukkan yang terbaik, mengerti? Sebenarnya saat itu Paman yang juga tidak tahu. Apakah sedikit perasaan antara dia dan Paman An? Cukup untuk mendukungku di keluargaan. Untuk hidup dengan baik. Jadi dia mengajariku prinsip-prinsip perilaku. Dia mengajariku untuk belajar menyenangkan orang lain. Untuk belajar tersenyum di mana-mana. Dia membelai rambutku. Dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku bukanlah anak yang menyenangkan. Aku tidak bisa berbicara. Terlalu pemalu dan kurang keberanian. Aku tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil untuk waktu yang lama. Rendah diri dan sensitif. Namaku Ye Feng. Tapi aku tidak memiliki daun maple seperti itu. Melambangkan kekuatan harapan merah menyala. Aku lebih seperti daun yang diam-diam layu dan jatuh. Saat ada angin, aku bergerak mengikuti angin. Begitu menjadi ramai, aku menciut. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Anak sepertiku selalu tidak disukai. Di kelas juga seperti bayangan transparan. Justru karena ini, Paman yang semakin khawatir. Jika Paman An yang belum pernah kutemui tidak menyukaiku, masa depanku tidak tahu akan ada di mana. Malam itu kami berbaring bersama. Dia bercerita banyak hal padaku. Ye Feng Ye Feng. Paman sangat ingin menunggumu dewasa. Tapi sudah terlambat. Ye Feng, kamu harus hidup dengan baik. Setelah fajar, aku terbangun. Paman yang pergi. Paman An menjemputku ke Beijing untuk mengirimku sekolah. Mengirimku berobat. Aku dan Xianingsi berpisah. Selama 2 tahun, hanya berhubungan melalui telepon. Di usia 18 tahun, Xianingsi datang ke Beijing. Di stasiun, dia menerobos kerumunan dan berlari ke arahku. Memelukku erat. Aku berkata kepadanya kata demi kata. Kak, Xianingsi menatapku lama. Dia baru berbicara setelah beberapa saat. Jangan panggil kakak, jangan panggil begitu lagi nanti. Dia juga berkata. Si bisu kecil, kamu bisa berbicara. Aku sangat senang. Xianingsi meremas tanganku. Seolah ada sesuatu yang belum dia katakan. Aku berpikir dan berkata kepadanya. Setelah sembuh, 3 kata pertama yang bisa kuucapkan adalah Xianingsi. Selama 2 tahun ini, aku terus-menerus menemui psikolog. Akhirnya aku bisa berkomunikasi dengan orang lain secara normal. Aku tidak pernah memberitahu Xianingsi bahwa kata pertama yang kuucapkan setelah bisa bersuara adalah namanya. Xianingsi memegang bahuku. Tertawa dengan mata memerah. Begitulah. Aku duduk sendirian di kamar yang sunyi. Mengingat masa lalu kami.
Baru kusadari aku sangat merindukannya. Aku sangat ingin menerima telepon dari si kecil. Aku menyetujui undangannya. Para penggemar Xianingsi merayakan ulang tahunnya lebih awal. Puluhan penggemar diatur di ruang perjamuan kecil hotel. Setelah dia, si kecil, mendapatkan 2 tempat. Dia ingin mengajakku bersamanya. Kakak, aku akan membantumu terus mengelola jaringan. Tapi kamu harus pergi bersamaku. Sampai jumpa. Bertemu dengan kakak Xianingsi. Xiao Budian dengan lembut menggoyangkan tanganku. Sambil menahan air mata, dia berkata, "Kamu menyukainya. Selama bertahun-tahun. Sebaiknya ada perpisahan resmi." Benar kan? Jadi aku pergi sebagai penggemar Xianingsi. Kami duduk di tahun terakhir. Semua orang dengan gembira menunggu kedatangan Xianingsi. Setelah sekitar 10 menit, Xianingsi muncul. Dia tampak sedikit lelah. Xiao Budian diam-diam berkata kepadaku, "Akhir-akhir ini intensitas kerja kakak Xianingsi sangat tinggi. Dia menerima beberapa dukungan. Seringkali berkeliling dari satu kota ke kota lain tanpa henti. Kami semua merasa kasihan padanya. Semua orang pergi ke internet studio untuk memprotes bersama." Aku sedikit linglung mendengarnya. Tidak heran setiap kali aku menerima pesannya dalam 3 bulan terakhir. Dia selalu dalam keadaan bekerja. Aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Pikiranku tenggelam oleh teriakan para penggemar. Saat dia muncul, semua orang berteriak. Sesuai dengan yang telah kita latih, kami mengangkat tongkat cahaya di tangan kami bersama-sama. Sambil berteriak Xianingsi, "Kamu tidak akan pernah berubah selamanya." Aku juga berteriak dengan keras. Tapi aku salah ingat. Ritme, ketika semua orang berhenti. Aku masih berteriak, "Xianingsi. Xianingsi. Aku mencintaimu." Suaraku di aula yang tiba-tiba menjadi sunyi terdengar agak canggung. Xianingsi, yang tadinya sedikit linglung, mendongak menatapku. Aku menarik maskerku sedikit, menghindari tatapan sebagai alasan. Xiao Budian melihat ini. Segera berkata dengan keras, "Kakak Xianingsi, kakak ini sudah lama menyukaimu. Kali ini dia datang secara khusus untuk mendukungmu." Xianingsi menatapku. Perlahan-lahan senyum muncul di wajahnya. Dengan perlahan berkata, "Aku tahu." Aku menggenggam erat lipstik di tanganku. Mengingat hari-hari bertahun-tahun lalu menemaninya bernyanyi di bar. Saat itu dia baru 15 tahun. Paman yang sakit. Tidak bisa keluar bekerja. Xianingsi hanya bisa bekerja ilegal dan bernyanyi. Setelah pulang kerja larut malam, bartender diam-diam membuatkan kami 2 gelas es krim. Kami duduk bersama membayangkan masa depan. Xianingsi berkata, "Si bisu kecil, tunggu aku menjadi bintang besar. Nanti, kau harus hadir di setiap konser dukungan. Kau harus berdiri di barisan depan dan berteriak bersama para penggemar. Kau harus berteriak paling keras. Mengerti?" Xianingsi menggambarkan masa depan. Dan aku dengan serius berjanji. Kami semua pernah membayangkannya berdiri bersinar di atas panggung yang didukung banyak orang. Dan aku di bawah panggung seperti biasa menunggunya selesai bernyanyi. Sayangnya ini adalah pertama kalinya aku menghadiri acara dukungan offline-nya. Dan juga terakhir kalinya para penggemar mengobrol dengan Xianingsi. Satu sama lain seperti teman yang sudah lama dikenal. Entah siapa yang pertama kali mengangkat topik cinta. Semua orang dengan gembira berbagi kehidupan cinta mereka dengan Xianingsi. Setelah giliranku, Xianingsi bertanya padaku, "Teman, bagaimana denganmu? Apakah orang yang kau sukai di masa muda masih di sisimu?" Dia menatapku dengan tatapan yang teguh dan keras kepala. Seolah tidak akan menyerah tanpa mendapatkan jawaban. Aku menatap matanya yang sedikit kesal. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Tapi aku tidak sempat menjawab pertanyaan itu. Karena Gu Yan muncul. Begitu dia muncul, dia merebut perhatian semua orang. "Gu Yan."
Mempesona. Sangat cocok berdiri bersama Xia Ningxi. Para penggemar berteriak keras. Nama Gu Wuyan. Entah siapa yang pertama kali memulai. Semua orang berteriak, kakak ipar Gu, bersama-sama. Si kecil dengan gembira berkata, kakak. Mereka sangat cocok. Jika Gu Wuyan menjadi kakak ipar kita. Kami semua berjanji. Ya. Cocok sekali. Sejak lama aku berpikir begitu. Aku dan Gu Wuyan. Pertama kali bertemu. Di sebuah bar di Beijing. Xia Ningxi datang ke Beijing mencariku. Menciumku pertama kali di stasiun. Kemudian dia tinggal di Beijing. Dia bekerja paruh waktu. Aku kuliah. Agar kita tidak perlu berpisah. Setiap akhir pekan aku pergi ke bar tempat dia bernyanyi. Entah sejak kapan semakin banyak orang datang mendengarkannya bernyanyi. Gu Wuyan adalah salah satunya. Dia sudah sangat berkelas saat itu. Di bar yang remang-remang. Semua orang bisa melihatnya sekilas. Tapi tidak ada yang berani mengganggunya. Konon keluarganya sangat berpengaruh. Pergi keluar pun membawa pengawal. Aku duduk di bar mengerjakan tugas. Minum jus yang dibuatkan bartender untukku. Kemudian aku selalu memimpikan hari-hari itu. Tenang namun ramai. Saat Xia Ningxi istirahat, kami bersembunyi di bawah bar. Berciuman sambil bersandar. Dia melihat tasku dan menertawakanku. Kamu sudah kuliah? Masih seperti anak kecil. Setiap hari membawa tas sekolah, menghafal kata dan mengerjakan tugas. Aku selalu merasa bersalah, wajahku memerah dan tidak berbicara. Tugas kuliah cukup sibuk. Aku ingin mendapatkan beasiswa. Jadi aku mengerjakan semua tugas dengan serius. Tunggu aku bernyanyi lagi. Setahun lagi aku bisa mandiri di Beijing. Xia Ningxi membayangkan masa depan. Nanti kamu pindah dari rumah keluargaan. Dia juga mengeluh tentang anuan itu padaku. Setiap kali bertemu denganku dia tidak pernah menunjukkan wajah yang baik. Aku membela bahwa dia hanya mengkhawatirkanku. Tahu aku bersama Xia Ningxi. Dia selalu merasa Xia Ningxi tidak pernah kuliah. Dan juga seorang penyanyi bar. Takut aku terluka. Hong Ningxi menghela napas lagi. Memang seharusnya keluargaku mengikutiku. Orang seperti ini akan memiliki masa depan seperti apa? Aku kasihan padanya. Kamu baik. Sangat baik. Xia Ningxi tiba-tiba tertawa. Dengan sedikit rasa bangga. Aku menyadari dia menggodaku. Saat itulah Gu Wuyan menemukanku. Dia menatapku beberapa saat dan berkata dengan sedikit kecewa. Aku pikir orang seperti apa? Yang bisa membuat Xia Ningxi menolak bantuanku? Tanpa diduga, dia orang yang sangat biasa. Xia Ningxi bersamamu. Apakah karena kasihan kamu memberi sedekah kata-kata Gu Wuyan? Tidak terdengar niat buruk. Hanya menyatakan apa yang dia ketahui. Kata-kata seperti ini. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar anak laki-laki yang mengagumi Xia Ningxi di bar sering datang menemuiku. Mengejekku? Aku memang tidak memiliki hal-hal yang layak dibanggakan. Bahkan ketika menghadapi ejekan orang lain. Aku tidak bisa membantah. Meskipun aku sudah bisa berbicara. Tetapi ketika menghadapi kejahatan, aku masih akan gugup. Xia Ningxi mendengar kata-kata Gu Wuyan. Berkata dengan marah. Kamu benar-benar menjijikan. Ye Feng adalah orang yang aku cintai. Kamu ini apa? Atas dasar apa kamu berani mengatakan kata-kata seperti ini kepadanya? Maka hari itu, dia berhenti dari pekerjaan di bar itu. Dan pindah ke tempat lain. Popularitas Xia Ningxi masih sama ramainya seperti biasanya. Aku berdiri di sudut. Melihat para penggemar yang tergila-gila padanya. Tiba-tiba merasa sedikit bingung. Jika Xia Ningxi di masa depan akan menjadi bintang besar. Bisakah kita masih berpegangan tangan erat di tengah keramaian orang? Saat itu kami belum tahu bahwa roda gigi takdir sudah menghantam. Aku dan Xia Ningxi tidak ada yang bisa menghindarinya. Rumor dari entah dari mana menyebar di sekolah.
Aku adalah Ye Feng dari jurusan media yang makan gaji buta. Kudengar pacarnya adalah anak berandalan SMA yang lulusan SMA. Gadis itu setiap hari di luar entah melakukan pekerjaan kotor apa untuk menghidupinya. Di zaman ini, ada banyak sekali pria yang makan gaji buta. Rumornya menyebar dengan sangat ganas. Kelas awalnya sedang memilih kandidat untuk beasiswa negara. Aku juga menjadi terkenal karena kejadian itu. Hal-hal ini tidak pernah saya ceritakan pada Xia Ningxi. Namun orang-orang yang berniat jahat malah pergi ke bar tempat Xia Ningxi bernyanyi. Beberapa anak laki-laki itu mabuk. Naik ke atas panggung untuk mengejek Xia Ningxi. Kau adalah anak berandalan yang memelihara Ye Feng, ya? Aduh. Berapa harga dirimu semalam? Sambil berkata begitu, mereka mulai menarik-narik Xia Ningxi. Melihat itu, aku maju dan berkelahi dengan mereka. Xia Ningxi juga ikut bergabung. Kekacauan terjadi pada saat itulah. Salah satu dari mereka terkena pecahan botol bir hingga buta. Xia Ningxi dan aku pergi ke kantor polisi. Meskipun pihak lawan yang memulai perkelahian, namun kami yang disalahkan. Paman F.A.An mencoba segala cara untuk membantu kami dan dengan lelah berkata padaku. Latar belakang keluarga orang itu sangat kuat. Mereka bersikeras tidak menginginkan ganti rugi apapun. Mereka ingin memasukkan kalian ke penjara. Bibimu hari ini pergi mengunjungi teman lama. Siapa tahu dia bisa menemukan cara lagi. Jelas Xia Ningxi dan aku yang dianiaya. Namun rumor di sekolah malah menjadi tentangku. Karena aku cemburu pada Xia Ningxi. Rumor-rumor itu membuatku tampak seperti pria rendahan. Aku berpikir sangat lama. Dan memutuskan untuk maju. Aku sangat takut berkomunikasi dengan orang asing. Juga sangat takut menghadapi tatapan penuh spekulasi. Ketika aku berdiri di alun-alun, melihat semua orang berkumpul ke arahku, aku hampir pingsan. Namun aku tahu, aku tidak boleh mundur. Ratusan siswa berkumpul bersama karena seruan Anwan. Aku memegang pengeras suara sambil memejamkan mata. Menahan air mata. Butuh waktu setengah menit bagiku untuk berbicara. Halo semuanya. Saya Ye Feng dari kelas 3 jurusan komunikasi. Akhir-akhir ini, mengenai rumor tentang saya yakin kalian semua sudah mendengarnya. Saya dan pacar saya dikeroyok oleh 3 siswa dari kelas 4 jurusan olahraga. Dalam proses membela diri, kami secara tidak sengaja melukai mata salah satu siswa, yang menyebabkan dia kehilangan penglihatan. Dia saat ini sedang dalam penyelidikan di kantor polisi. Dan satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah di sini untuk membuktikan bahwa Xia Ningxi tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Tidak pernah melakukan hal ilegal apapun. Dia tidak bersalah. Sebaliknya, selama bertahun-tahun saya menerima biaya hidup yang dia berikan. Sebelum saya berusia 6 tahun. Saya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Ayah saya sering minum alkohol. Setiap hari pulang dan memukuli ibuku. Aku hampir tidak bisa melanjutkan ketika aku mengatakan ini. Saya teringat adegan itu lagi. Ibuku menikam ayahku dengan pisau dapur. Dia seolah melampiaskan semua penderitaan selama bertahun-tahun. Menikamnya berulang kali. Aku duduk di sofa, menyaksikan adegan itu. Darah memercik ke betis saya. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa membersihkannya. Kemudian ibuku duduk terlepas dalam genangan darah. Dia menoleh dan menatapku. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Berbalik dan melompat dari gedung. Beberapa waktu kemudian, paman yang memberitahuku. Ibuku didiagnosis menderita kanker. Itulah mengapa dia memilih untuk bunuh diri bersama ayahku. Dia takut setelah dia meninggal. Meninggalkanku sendirian untuk disiksa oleh ayahku. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untukku sebagai seorang ibu sebelum dia meninggal. Seluruh tubuhku gemetar. Air mata mengalir tak terkendali. Para siswa di alun-alun. Tampaknya wajah setiap orang agak kabur. Banyak suara bising masuk ke telingaku. Aku sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Apakah dia berbohong? Tidak heran dia dari jurusan media.
Pada saat seperti ini dia masih mencoba mencari simpati. Mengapa dia menangis? Kami tidak melakukan apa-apa padanya. Pacarnya adalah penyanyi tetap bar. Hanya seorang gadis nakal kecil. Semua orang tidak salah. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pingsan. Anwan membawaku ke rumah sakit. Ketika Xianingsi muncul di rumah sakit, dia memeluk erat tanpa berkata apa-apa. Di belakangnya adalah Gu Yan. Gu Yan turun tangan untuk menyelesaikan masalah Xianingsi. Hanya satu syarat, yaitu Xianingsi menandatangani kontrak dengan agensi ibunya dan belajar di luar negeri bersamanya. Kami duduk di bawah langit berbintang musim panas. Xianingsi terdiam untuk waktu yang lama. Aku yang berinisiatif untuk berbicara. Xianingsi, pergilah. Menunggumu kembali akan menjadi bintang besar yang menjadi sorotan banyak orang. Saat itu, belikan aku rumah besar. Kita akan tinggal bersama. Kamu bermain gitar dan bernyanyi. Aku membaca dan menulis. Memikirkannya saja sudah indah. Benar? Aku berbicara sangat pelan. Dia mendengarkan dengan seksama. Aku juga pernah mengatakan ini saat berusia 16 tahun. Kata-kata seperti itu. Hanya saja saat itu ada paman yang dalam rencana. Di usia 18 tahun, aku menyebutkannya lagi. Paman yang sudah tidak ada. Saat itu, kami cemas tentang masa depan. Namun berusaha keras untuk memasukkan satu sama lain ke dalamnya. Siapa yang tahu saat berusia 23 tahun? Dalam mimpi ini, Xianingsi menjadi bintang besar. Juga memiliki rumah besar. Tapi kami malah menjadi aku dan dia, Xianingsi, memegang erat tanganku. Dan berkata kepadaku. Dia pergi ke luar negeri bersama Gu Yan. Sebelum mereka pergi, Gu Yan berkata kepadaku. Ye Feng, apakah kamu tahu mengapa Xianingsi setuju? Karena aku berkata kepadanya. Jika dia terus bergaul di bar seperti ini, hanya akan membuat orang lain meremehkanmu. Bahkan jika dia bernyanyi dengan baik. Dia hanyalah seorang gadis kecil lulusan SMA yang bergaul di bar. Dan kamu memiliki pacar seperti itu. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bahan pembicaraan orang. Feng, kamu mengenal Xianingning selama 12 tahun. Lalu kenapa? Mari kita bertaruh. Setelah dia kembali ke negara itu, tidak akan ada lagi tempat untukmu di sisinya. Gu Yan merasa dia menang taruhan. Dia muncul di acara dukungan. Mendengarkan para penggemar meneriakan, Yan Ge, tatapannya ke arahku penuh provokasi. Gu Yan bukan milik kalian, teriak mereka. Xianingsi menyela kegembiraan para penggemar. Dia berkata-kata demi kata dengan sangat serius. Orang-orang yang bisa datang ke sini hari ini adalah mereka yang sejak debutku selalu mendukungku. Kalian tahu lagu pertama yang aku rilis berjudul, Mendengarkan Bunga Mekar. Itu ditulis untuk orang yang aku sukai sejak usia 18 tahun. Orang itu selalu ada di hatiku, aku ingin bertemu kalian semua sebelum konser. Juga berharap ketika aku mengumumkan orang itu. Semua orang bisa membantuku memberikan restu di internet. Jangan biarkan orang lain menyerangnya. Gu Yan berdiri di sini. Berhenti sejenak. Dan membungkuk pada semua orang. Mohon. Maukah kalian menjaganya bersamaku nanti? Xiao Budian berdiri di bangku dan berteriak. Siapa yang disukai kakak? Siapapun yang dia sukai, kita juga menyukainya. Selalu mendukung kakak. Fans lainnya berteriak dengan antusias. Selalu mendukung kakak Gu Yan. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Aku berdiri di antara kerumunan. Diam tanpa kata. Setelah pertemuan Ying Yuan selesai, Xiao Budian pergi ke toilet. Aku menunggunya di luar. Gu Yan menghentikanku. Bukankah kau sudah putus dengan Xianingsi? Kenapa kau datang ke sini? Apa yang bisa kau berikan padanya dengan bersamanya? Ye Feng, bercerminlah. Orang biasa sepertimu. Sama sekali tidak pantas untuknya. 4 tahun aku bersama Xianingsi. Gu Yan selalu mengatakan hal seperti ini.
Dia merendahkan penampilanku. Mengatakan aku hanya orang biasa. Tergantung di tengah kerumunan. Bahkan tidak bisa membuat ria air. Gu Yan berkata, jika bukan karena kau mengenal Xianingsi, kau sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk bersamanya. Dia bahkan berkata, orang sepertimu seharusnya merantau ke Beijing selama beberapa tahun dan menikahi wanita yang tidak menonjol. Aku tidak pernah memasukkan kata-kata Gu Yan ke dalam hati. Karena dia tahu bahwa perasaanku dan Xianingsi tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Jadi dia bertingkah seperti badut yang melompat-lompat. Kau menggunakan gelembung hijau Xianingsi untuk mengirimiku pesan, mengatakan. Dia akan mengumumkan pernikahannya denganmu. Kenapa begitu? Aku dengan tenang berkata padanya. Jangan lakukan ini lagi. Kau tahu bagaimana temperamennya. Jika dia tahu kau ikut campur, dia pasti tidak akan menyerah. Gu Yan. Sikap tingginya langsung tidak bisa dipertahankan. Dia mengangkat tangannya dan memukulku dengan keras. Dengan marah berkata, apakah kamu memamerkan kepercayaan antara kamu dan dia? Xianingsi bisa seperti sekarang ini semua karena aku, pukulan ini. Aku terhuyung dan jatuh ke tanah. Otakku berdengung kesakitan. Kamu, kenapa kamu muntah darah? Gu Yan tampak kaget melihat keadaanku. Aku duduk di tanah dan beristirahat sejenak. Mendekat untuk melihatnya. Gu Yan. Aku terkena kanker. Segera mati. Jadi aku dan Xianingsi tidak akan pernah bisa bersama. Ekspresi Gu Yan berubah sedikit. Kenapa kamu memberitahuku ini? Mengatakannya untuk membuatmu tenang. Aku berpegangan pada dinding untuk berdiri dan menyeka darah di sudut mulutku. Dan berkata kepadanya. Xianingsi bekerja sangat keras akhir-akhir ini karena dia ingin cepat menghasilkan cukup uang. Untuk mengakhiri kontrak dengan keluargamu. Benar kan? Dari tatapan mata Gu Yan. Aku tahu tebakanku benar. Dulu, setelah Xianingsi belajar musik di luar negeri dan kembali. Dia dikemas sebagai putri keluarga kaya. Di balik semua ini, ada operasi dari keluarga Gu. Di meja makan modal. Tidak pernah ada makan siang gratis. Xianingsi menandatangani kontrak selangit selama 5 tahun. Harus membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Sekarang hanya tinggal 1 tahun lagi. Dia sangat terburu-buru sekarang. Karena dia ingin mengumumkan di konser hubungannya denganku. Alasan aku putus dengannya adalah karena aku merasa lelah. Dan tidak ingin melihatnya dan Gu Yan terus bekerja. Alasan ini mungkin seperti batu yang menekan hati Xianingsi. Dalam 3 bulan ini, dia terus bekerja. Kelelahan terlihat jelas. Bahkan mulai terburu-buru untuk tampil di variety show. Semua yang dia lakukan adalah untuk berhasil mengakhiri kontrak. Dan kemudian bersamaku. Gu Yan. Mari kita buat kesepakatan. Aku dengan tenang berkata kepadanya. Asalkan kau putus kontrak dengannya. Maka aku akan berbohong padanya bahwa aku akan pergi ke luar negeri untuk menikah dengan Anwan. Dengan begitu kau masih punya kesempatan untuk bersamanya. Jika tidak, jika Xianingsi tahu aku akan mati. Dia tidak akan pernah menerimamu lagi. Di antara kita, orang hidup tidak bisa bersaing dengan orang mati. Gu Yan menggigit bibirnya lama dan bertanya padaku. Mengapa aku harus mempercayaimu? Aku mengeluarkan laporan dari ponselku. Gu Yan setuju setelah melihatnya. Aku menunggu dia pergi. Aku berdiri sebentar. Untuk mencari Xiao Budian. Kakak Xiao Budian melihat wajahku tidak baik. Dengan cepat berkata. Aku sangat ketakutan. Aku mencarimu lama. Aku pikir kau pingsan di suatu tempat dan aku tidak tahu. Aku tidak punya tenaga untuk mengatakan apa-apa lagi padanya. Mengantarnya kembali ke rumah sakit. Setelah pulang, aku tidur lama. Setelah bangun, di luar sedang hujan deras. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku membuka pintu dan melihat Xianingsi berdiri di luar.
Seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia memegang sebuah kontrak di tangannya. Memelukku erat-erat. Ye Feng, aku sudah putus kontrak dengan perusahaan. Aku bebas. Kita semua bebas. Di konser aku akan mengumumkan hubungan kita. Maukah kau menikah denganku? Terlihat Xianingsi sangat bersemangat. Dia tiba-tiba datang seperti ini. Sama sekali tidak peduli apakah akan difoto orang. Aku menyuruhnya masuk ke kamar. Memberinya pakaian ganti. Xianingsi, aku akan pergi ke luar negeri dengan Anuan. Aku berkata dengan suara pelan. Dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar selama 4 tahun. Aku ikut pergi. Xianingsi mengerutkan kening. Kau akan kuliah S2 di luar negeri? Sebelumnya aku tidak pernah mendengarmu mengatakan itu. Tapi tidak apa-apa juga untuk pergi melihat-lihat. Bagaimanapun aku bebas sekarang. Aku bisa mengatur pekerjaanku sendiri. Saya terdiam sejenak. Aku dan Anuan. Kita berencana untuk menikah. Xianingsi mendekat dengan handuk dan menatapku. Seolah dia tidak mengerti apa yang saya katakan. Apakah kamu menyalahkanku? Karena aku tidak mengunjungimu selama 3 bulan ini. Xianingsi sedikit cemas. Aku sibuk dengan pemutusan kontrak dengan perusahaan. Aku tidak datang mencari. Kamu takut Guyan akan membuat masalah untukmu. Ye Feng, kamu mengajukan putus. Aku tahu kamu lelah. Tidak apa-apa. Aku akan bertransformasi perlahan di masa depan. Dahulu perusahaan memposisikan saya sebagai penyanyi. Jadi ada begitu banyak penggemar garis keras. Setelah aku bertransformasi, kamu tidak perlu takut diserang lagi. Dia menjelaskan dengan cemas. Aku mendengarkan dengan tenang. Ekspresi Xianingsi menatapku. Berangsur-angsur menjadi tenang. Ada air mata di matanya. Dia mengerti. Aku tidak bercanda dengannya. Tepat pada saat ini, Anuan membuka pintu dan masuk. Memegang makanan ringan di tangannya. Xianingsi melirik Anuan saat itu. Udara membeku. Xianingsi bertanya padaku. Kalian tinggal bersama? Ye Feng, apakah kamu serius? Aku mengangguk. Xianingsi bergegas keluar. Dia takut tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi gila di sini. Dan membuatku terkejut. Dia baru saja keluar. Aku muntah darah dan jatuh ke tanah. Anuan berlari dan memelukku. Berkata dengan sedih. Kenapa harus begini? Kenapa kamu melakukan ini? Aku menutup mata dan menangis sambil berkata. Kakak, aku akhirnya mengerti sekarang. Saat ibuku didiagnosis kanker saat itu. Dengan suasana hati seperti apa dia bertekad untuk membunuhnya. Saat aku kecil, ayahku tidak mengerti mengapa ibuku memilih cara seperti itu untuk meninggalkanku. Sekarang aku mengerti. Karena cinta. Maka sebelum meninggal, dia menggunakan sedikit kekuatannya ini. Menukar seorang penyanyi jenius dan bebas bernama Xianingsi untuk mengadakan konser di Bird's Nest. Repertoar konsernya bertambah 1 lagu berjudul Mendengarkan Bunga Mekar. Saat menyanyikan lagu ini, dia mengenakan gaun panjang berwarna putih. Memeluk gitar. Saat itu, dia seolah melepaskan semua kemuliaannya. Kembali ke masa remajanya. Saat remaja, dia memeluk gitar murah. Berdiri dan bernyanyi di bar yang kacau. Saat itu ada seorang anak laki-laki yang akan duduk di bar dan diam-diam mendengarkannya bernyanyi. Sekarang dia memiliki puluhan ribu penggemar. Tetapi kehilangan orang yang pertama. Lagu ini dulu hanya aku nyanyikan untuk 1 orang. Dia tidak datang ke konser ini. Tetapi aku tahu dia akan mendengarkanku bernyanyi. Setelah Xianingsi selesai menyanyikan lagu itu, berkata kepada semua orang, konser ini adalah perpisahanku. Seketika penonton di bawah panggung gempar. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi. Xianingsi sangat populer. Bernyanyi dengan penuh kemampuan. Berpenampilan menarik di dunia musik yang lesu. Albumnya pun bisa laris manis.
Banyak orang mengatakan bahwa kemunculannya menyelamatkan dunia musik Tiongkok. Tetapi pada saat ini dia malah mengatakan bahwa ini adalah konser perpisahannya. Tidak ada yang memperhatikan. Seorang anak laki-laki kecil di VIP menangis histeris. Xia Ningxi duduk di tepi panggung. Sambil tersenyum berkata, "Saat aku debut, perusahaan mengemas diriku sebagai penyanyi jenius yang kembali dari luar negeri. Membuatku terlihat sangat misterius. Sebenarnya aku sama sekali bukan anak kaya dengan latar belakang khusus. Aku lahir di kota kecil. Lulus SMA dan tidak pernah kuliah. Ayahku membesarkanku dengan bernyanyi di bar. Saat aku berusia 16 tahun, dia meninggal karena sakit. Aku masih memiliki seorang adik laki-laki. Setelah kehilangan orang tua, dia selalu tinggal bersama kami. Lagu, Mendengarkan Bunga Mekar ini adalah hadiah ulang tahunnya yang ke-18. Saya sebelumnya sudah berbicara kepada media. Saya juga punya pacar. Orang yang saya sukai sejak usia 18 tahun. Orang itu adalah adik laki-laki saya. Saya sangat menyesal menyembunyikannya begitu lama. Selama 4 tahun ini karena dukungan kalian, saya bisa berdiri di sini dan bernyanyi. Dulu impian kita bersama adalah aku menjadi bintang besar. Nanti beli rumah besar. Karena kita tidak punya uang untuk membayar biaya pemanas. Musim dingin selalu sangat dingin. Jadi ketika dia menyebutkan masa depan, dia selalu mengatakan ingin tinggal di rumah yang hangat dan terang. 16 tahun. Dia pertama kali menyebutkan impian ini. 18 tahun. Dia kedua kalinya menyebutkan impian ini. Adalah harapan agar aku bisa dengan tenang pergi ke luar negeri untuk belajar. Kita berdua pernah berpisah 2 kali dalam hidup ini. Saat berusia 16 tahun. Karena desakan hidup, dia pergi ke Beijing sendirian untuk hidup. Aku bekerja di kota kecil. Bertahan hidup sendiri. Setelah berusia 18 tahun hanya berjarak setengah tahun. Aku tidak berpisah lagi. Aku belajar dengan giat di luar negeri. Dia dengan tenang menungguku kembali di dalam negeri. Xia Ningxi mengatakan sampai di sini. Tenggorokannya tercekat dan tidak bisa melanjutkan. Dia menggenggam erat mikrofon. Dalam hatinya terus meneriakkan nama Ye Feng. Seolah-olah hanya dengan begitu dia bisa bertahan untuk terus berbicara. Mereka berdua dalam waktu yang tak seorang pun tahu. Diam-diam saling mencintai. Kali ini, Xia Ningxi ingin mengumumkan kepada seluruh dunia. Dia pernah sangat mencintai seorang anak laki-laki. Meskipun dia sudah kehilangannya. Dia dulu berpikir setiap perpisahan adalah untuk reuni yang lebih baik. Tapi sekarang sepertinya, perpisahan adalah perpisahan, duri yang menyedihkan. Bahkan jika diberi harapan yang membara, itu tidak dapat mengubah inti kesedihan. Ekspresi para penggemar di tempat itu agak lesu. Sepertinya sulit untuk mencerna begitu banyak informasi. Xia Ningxi di atas panggung sudah menangis tak bisa berkata-kata. Air matanya sepanjang hidup ini mengalir untuk Ye Feng. Kelemahannya sepanjang hidup ini ditunjukkan untuk Ye Feng. Berpisah selama 2 tahun saat usia 16 tahun. Dia menderita. Tetapi juga menantikan reuni. Berpisah selama 2 tahun saat usia 18 tahun. Dia merindukan. Tetapi juga menantikan masa depan. Tapi perpisahan kali ini, yang tersisa hanyalah penderitaan dan kerinduan, tanpa harapan. Karena di masa depan Ye Feng, ada orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, kami semua mencintaimu. Para penggemar bereaksi. Berteriak dengan histeris. Kakak, jangan menangis. Kamu adalah Xia Ningxi. Kami mencintai kakakmu. Gairah kerinduannya seperti gelombang panas musim panas. 11 Wang menatap mata Xia Ningxi yang memerah. Dia menatap langit dan berkata, saat ini dia sudah berada di pesawat menuju luar negeri. Anak laki-laki yang kucintai akan menikahi orang lain. Dia tidak memiliki kakak Ye Feng. Dia tidak akan menikah. Seorang anak laki-laki tiba-tiba berlari.
Bergegas menghampirinya dengan mata bengkak karena menangis. Dengan putus asa mengangkat ponselnya. Kakak Xianingsi. Kakak Ye Feng. Kakak Ye Feng. Dia sekarat. Dia menerobos kerumunan. Naik ke atas panggung. Mendekati sisi Xianingsi. Bahkan petugas keamanan pun tenggelam dalam suasana kesedihan. Tidak sempat bereaksi. Hari itu aku mendengar semuanya. Kakak Ye Feng berjanji pada Guyan. Aku berbohong padamu akan pergi ke luar negeri untuk menikah. Agar Guyan memutuskan kontrak denganmu. Si kecil menyerahkan ponselnya kepada Xianingsi. Berteriak sambil menangis. Kakak Ye Feng yang besar. Dia sangat mencintaimu. Kakak Xianingsi. Cepat katakan sesuatu padanya. Dia terus mendengarkan konsermu. Dia hampir tidak bisa lagi. Staf dengan cepat bergegas maju untuk mengalihkan tampilan ponsel. Diriku di layar. Pucat seperti selembar kertas transparan. Bahkan napas pun lemah hampir tak terlihat. Mata Xianingsi yang selalu membawa bintang. Saat ini benar-benar tenggelam dalam air mata yang deras. Dia menatapku di layar. Bibirnya bergetar hebat. Seolah ada ribuan kata yang tersangkut di tenggorokannya. Tetapi hanya mengeluarkan suku kata yang patah. Ye Feng. Suaranya menyebar ke seluruh arena besar melalui mikrofon. Dengan getaran yang memilukan. Ini adalah pertama kalinya kekasih Xianingsi muncul di hadapan publik. Di bawah tatapan puluhan ribu penggemarnya. Penglihatanku mulai kabur. Suara dunia juga seperti terhalang oleh kaca buram yang tebal. Tapi aku bisa melihat air matanya dengan jelas. Melihat rasa sakit dan keputusasaan di matanya yang hampir menenggelamkanku. Jantungku seperti diremas oleh tangan yang dingin. Sakitnya hampir tak tertahankan. Jangan menangis. Aku mencoba mengumpulkan sedikit kekuatan terakhirku. Menarik senyum yang sangat lemah ke arah kamera ponsel. Suaranya seringan bulu yang lewat. Xianingsi, ada begitu banyak orang yang menonton. Terlalu memalukan. Penglihatanku mulai buyar. Wajah Xianingsi yang menangis bergoyang di depan mataku. Kesadaran kabur dengan cepat surut seperti air pasang. Di sekitar suara bip yang ditinggalkan di arena. Isak dan seruan tertahan dari banyak penggemar. Suara panik pembawa acara. Semuanya menjadi jauh dan tidak nyata. Ye Feng, Ye Feng. Kau menatapku, jangan tidur sambil menangis. Dengar tidak suara Xianingsi yang hancur? Seolah datang dari dimensi lain. Dengan kegilaan yang nekat. Aku datang. Aku segera datang. Tunggu aku. Kumohon. Gitar di tangannya dibanting ke samping, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Dia hampir terhuyung-huyung menuju tepi panggung. Seperti binatang buas yang putus asa. Akan melompat dari panggung tinggi tanpa mempedulikan apapun. Berlari ke arahku. Menghentikannya suara Guyan. Mencabik kekacauan. Dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sedikit. Emosi yang tampaknya menyesal. Satpam akhirnya bereaksi. Beberapa orang bergegas maju dan memeluk Xianingsi yang hampir kehilangan kendali. Tepat ketika kesadaranku akan sepenuhnya tenggelam ke dalam jurang kegelapan. Tepat di tengah teriakan Xianingsi. Hampir merobek gendang telinga dan hati semua orang. Di layar melingkar besar di atas panggung. Entah kapan sutradara mengalihkan kamera ke arah penonton. Stadion burung sarang dengan 100.000 orang. Terdiri dari cahaya ponsel yang bertitik-titik. Lautan tak berujung awalnya hanya beberapa titik. Beberapa titik. Cahaya tanpa kegelapan. Berkilauan di antara penonton adalah penggemar di barisan depan. Mereka melihatku seperti di layar. Mendengar tangisan Xianingsi dan kebenaran Xiao Budian. Mereka melihat rasa sakit idola mereka yang memilukan. Kemudian cahaya itu menyebar seperti api yang membakar padang rumput. Menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Baris demi baris, bagian demi bagian, lapisan demi lapisan, seperti galaksi yang terbangun. Dari bawah panggung hingga tribun paling ujung yang jauh. Tidak ada yang memerintah.
Tidak ada slogan. 100.000 titik cahaya kecil. Menyala tanpa suara dalam kegelapan besar. Itu adalah doa. Adalah berkat. Adalah teriakan tanpa suara namun memekakan telinga. Berkumpul menjadi lautan cahaya hangat yang luas. Dengan lembut membungkus seluruh stadion burung sarang di dalamnya. Cahaya itu tampaknya membawa kekuatan untuk menembus segalanya. Menembus layar yang dingin. Menembus jarak yang berat. Menembus penghalang kesadaranku yang akan menghilang. Yi Feng Gege, semangat! Teriakan Xiao Budian dengan suara bergetar. Terdengar jelas melalui mikrofon. Ye Feng, bertahanlah. Entah penggemar mana yang pertama kali memecah kesunyian. Berteriak dengan suara bergetar. Ye Feng, bertahanlah. Ye Feng, semangat. Ye Feng, bertahan hidup. Ye Feng, bertahan hidup. Awalnya hanya beberapa suara. Kemudian berkumpul menjadi bagian-bagian. Akhirnya berubah menjadi gelombang suara yang menggelegar dan mengguncang langit. Ye Feng, bertahanlah. Ye Feng bertahan hidup. Suara itu bukan lagi sekadar dukungan penggemar. Dia adalah 100.000 jantung yang berdetak. Bersama-sama mengeluarkan yang paling primitif. Kehidupan yang paling murni. Doa adalah penahanan paling tulus dari jiwa-jiwa asing yang tak terhitung jumlahnya terhadap jiwa lain yang akan padam. Dia menembus peralatan medis yang dingin. Menembus bayangan kematian. Seperti arus hangat dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan paksa menyuntikkan ke tubuhku yang dingin dan mati rasa. Pupil mataku yang kabur mencerminkan lautan bintang yang megah itu di telingaku. Dipenuhi dengan gelombang suara yang memekakan telinga itu. Xia Ningxi berhenti berjuang. Dia menatap kosong ombak cahaya yang menyala untuk orang yang dicintainya itu. Mendengarkan kata Ming yang bergema di langit dan bumi. Air mata jatuh semakin deras. Tapi bukan lagi keputusasaan murni. Di dalamnya bercampur kejutan yang sulit dipercaya dan sedikit kelemahan. Namun harapan yang gigih menyala. Apakah kamu mendengarnya? Ye Feng. Dia melepaskan diri dari penghalang keamanan. Terhuyung-huyung kembali ke depan layar. Suaranya tercekat. Namun membawa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu mendengarnya? Semuanya? Semua orang meneriakkan namamu. Semua orang menunggumu. Aku juga. Aku di sini. Kamu tidak boleh pergi. Dengar tidak? Tidak boleh pergi. Demi aku. Demi mereka. Demi semua orang yang mencintaimu. Kumohon bertahanlah. Gu Wuyan. Berdiri di bayang-bayang tepi panggung. Melihat lautan cahaya itu. Melihat Xia Ningxi di atas panggung yang hancur dan tegar. Dan melihat ke layar. Kesan terakhir kesombongan di wajah pemuda yang hampir dibawa pergi oleh dewa kematian. Benar-benar runtuh. Hanya menyisakan kerumitan yang mendalam dan sedikit rasa malu yang nyaris tak terlihat. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping. Fei kemudian merendahkan suara yang dibawa pergi. Mungkin cahaya dan suara yang mengumpulkan harapan dari 100.000 orang asing itu. Menyalakan sedikit terakhir keinginan untuk bertahan hidup di lubuk hatiku. Mungkin kalimat Xia Ningxi yang memilukan itu. Jangan pergi, seperti kilat. Membelah kabut kematian. Mungkin panggilan Guyan itu. Menggerakkan sumber daya medis dan ahli terbaik. Mungkin waktu masuk ke kamar sakitku. Atau mungkin keajaiban itu sendiri adalah milik jiwa-jiwa yang sangat dicintai dan diberkati dengan tulus oleh banyak orang. Aku menutup mataku. Aku ingin hidup, Ningxi. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Aku ingin hidup di alam bawah sadar. Aku berjuang sekuat tenaga. Perlahan-lahan di depanku menjadi gelap gulita. Seolah-olah aku mengalami mimpi besar. Kembali ke masa kecil. Saat aku sakit, Xia Ningxi membantuku menyeka tubuhku di samping tempat tidur. Dengan suara terlembut di dunia. Bernyanyi untukku. Kesadaran secara bertahap tenggelam. Tetapi bukan jatuh ke dalam kegelapan abadi.
melainkan terjerumus ke dalam tidur yang panjang dan sulit. Saat aku membuka mata lagi, yang kulihat adalah langit-langit kamar rumah sakit yang familiar namun asing. Bau disinfektan masih menyengat. Tetapi sinar matahari yang masuk dari jendela terasa berbeda. Hangat dan cerah. Dengan sentuhan kehidupan yang nyata. Sebuah suara serak yang tak bisa dikenali. Namun membuatku langsung berlinang air mata, terdengar di samping tempat tidur. Aku dengan susah payah memutar bola mataku. Xia Ningxi berbaring di samping tempat tidurku. Dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Dagu yang tirus karena kehilangan darah. Rambutnya juga berantakan. Terlihat sangat lelah. Seolah-olah dia mengalami siksaan yang lebih lama dariku. Tetapi mata itu, mata yang pernah penuh dengan keputusasaan dan air mata, hanya menatapku dengan tatapan kosong. Tetapi di dalamnya membara ekstasi dan cahaya kehati-hatian karena telah ditemukan kembali. Tenggorokanku kering seperti amplas yang bergesekan. Hanya bisa mengeluarkan suara yang lemah. Aku ingin mengangkat tangan untuk menyentuh wajahnya. Tetapi ternyata bahkan menggerakkan jari pun sangat sulit untuk dilakukan. Dia segera menekan tanganku. Gerakannya lembut. Luar biasa. Syukurlah kau bangun. Bangun itu bagus. Dia berulang kali bergumam sambil air mata jatuh tanpa suara. Tetapi sudut mulutnya berusaha melengkung ke atas. Kau brengsek. Kau membuatku sangat takut. Benar-benar membuatku sangat takut. Maaf. Aku dengan susah payah mengucapkan beberapa kata. Bodoh. Dia membungkuk. Menempelkan dahinya dengan lembut ke dahiku. Air mata hangat menetes di pipiku. Tidak perlu minta maaf. Asalkan kau hidup. Asalkan kau masih ada. Hari-hari berikutnya panjang dan sulit. Aku adalah keajaiban medis. Tetapi setelah keajaiban adalah masa pemulihan dan perawatan yang panjang dan menyakitkan. Reaksi hebat yang disebabkan oleh kemoterapi. Kelemahan tubuh yang ekstrim. Berulang kali menyeretku ke ambang kehancuran. Setiap kali muntah hingga dunia terasa gelap. Setiap kali rasa sakit seperti tulang yang retak. Setiap kali aku berjuang dan mengembara di tepi bayangan kematian. Akan selalu ada sepasang tangan yang kokoh. Menggenggam erat tenggorokanku yang serak. Tetapi suara dengan kekuatan tak terbatas terdengar di telingaku. Ye Feng menatapku. Kau tidak berjuang sendirian. Apa kau lupa bintang-bintang di sarang burung? Lupa sorakan 100.000 orang itu? Demi aku. Demi semua orang yang menyalakan lampu untukmu, bertahanlah. Xia Ningxi menolak semua pekerjaan. Seperti dewa penjaga yang keras kepala. Menjagaku tanpa beranjak sedetik pun. Dia bukan lagi ratu panggung yang bersinar. Hanya seorang wanita yang lelah tetapi dengan mata yang sangat tegas. Dia dengan canggung belajar merawatku. Menahan amarahku. Saat aku meringkuk kesakitan. Memeluk erat dan mengatakan saat aku putus asa. Beberapa lelucon bodoh untuk menghiburku. Berulang kali memberitahuku. Lihat, sel kanker itu ketakutan. Mereka melarikan diri. Ye Feng, kita bisa menang. Kondisi Xiao Budian juga terkendali dengan baik. Dia menjadi pengunjung tetap di bangsal. Berkicau dan melaporkan kepadaku berita terbaru dari situs penggemar semangkuk sup kubis. Ucapan selamat spontan dari para penggemar tidak pernah berhenti. Guyan pernah datang sekali. Ketika kondisiku sedikit stabil. Dia berdiri di depan pintu ruang rawat inap tanpa masuk. Melihatku lama dari balik kaca. Ekspresinya rumit. Akhirnya berubah menjadi bisikan pelan dari balik pintu. Aku kalah. Kalah total. Hiduplah dengan baik. Paman dan Bibi Anuan dan banyak orang asing yang mendengar berita itu mengirimkan ucapan selamat. Cinta yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi arus hangat tak terlihat. Mendukungku melewati saat-saat tergelap itu. 2 tahun kemudian, akhirnya aku dinyatakan sembuh secara klinis oleh dokter. Pada hari aku berjalan keluar dari gerbang rumah sakit. Sinar matahari sangat cerah hingga menyilaukan. Xia Ningxi memeluk erat lenganku.
Seolah takut aku akan tertiup angin. Senyumnya adalah sinar matahari paling cerah dan paling murni yang pernah kulihat saat pulang. Dia memiringkan kepalanya dan menatapku dengan cahaya di bawah kakinya yang berkilauan. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Merasakan suhu di telapak tangannya dan detak jantungnya. Ya. Pulang ke tempat yang sama seperti sebelumnya, lampu-lampu terang benderang. Keramaian dan hiruk-pikuk. Tetapi berbeda dengan perpisahan setahun yang lalu yang penuh dengan keputusasaan dan air mata. Malam ini, tempat ini dihiasi dengan lampu romantis berwarna merah muda dan ungu serta banyak tongkat neon baru. Udara dipenuhi dengan aroma manis dan antisipasi. Ruang tunggu belakang panggung. Aku melihat diriku di cermin mengenakan gaun. Dengan kulit yang jelas jauh lebih baik. Aku masih merasa sedikit linglung. Anwan sedang membantuku merapikan dasi kupu-kupuku. Dengan senyum di sudut mata dan alisnya. Dia bercanda. Aku mengangguk jujur. Ya. Sedikit tidak gugup. Bagaimanapun, terakhir kali di sini. Dia hampir mengucapkan selamat tinggal pada dunia melalui layar. Gugup. Pintu ruang tunggu didorong terbuka. Xianing menarik napas dan masuk. Dia mengenakan gaun pengantin putih bersih. Tetapi modelnya sangat sederhana dan rapi. Desain rok lebih seperti kostum pertunjukan yang mewah. Nyaman untuk bergerak. Dia langsung berjalan ke arahku. Matanya berbinar. Dengan senyum angkuh yang familiar dan sedikit rasa malu yang lembut. Aku takut berjalan di malam hari. Aku mencari alasan yang buruk. Dia terkekeh. Mengangkat tangannya dan mencubit pipiku. Dasar bodoh, Ye Feng. Bintang utama malam ini adalah aku. Kamu hanya perlu melihatku. Kemudian dia mendekat ke telingaku dengan napas hangat. Menungguku untuk menggandeng tanganmu. Dia mencium bibirku dengan cepat. Dan seperti kupu-kupu, dia dengan ringan berbalik dan mengambil gitarnya. Aku naik ke atas panggung. Sampai jumpa nanti dia mendorong pintu keluar. Meninggalkan aroma gardenia yang samar. Dan detak jantungku yang semakin tak terkendali. Lampu panggung meredup. Seluruh ruangan langsung menjadi sunyi. Hanya tak terhitung jumlahnya stik lampu berwarna merah muda dan ungu. Bergoyang lembut dalam kegelapan. Sinar sorot tiba-tiba menyala. Berfokus di tengah panggung. Xianingsi memeluk gitar listrik itu. Berdiri di depan mikrofon lace. Tidak ada gaun mewah untuk memulai. Hanya gaun pengantin sederhana dan gitar yang berkilauan. Dia menarik napas dalam-dalam. Ke arah mikrofon. Suaranya sangat lembut dan tegas. Semuanya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Seolah bisa menembus kegelapan. Menemukanku di belakang panggung. 3 tahun lalu. Di sini, aku pernah berpikir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini dan orang yang paling kucintai. Kalianlah yang menyalakan lautan bintang itu. Kalianlah yang meneriakkan. Setiap sorakan. Memberiku kekuatan. Untuk merebutnya kembali dari tangan Dewa Kematian. Suaranya agak tercekat. Namun dengan cepat ditelan oleh sorak-sorai dan tepuk tangan yang besar. Lautan yang terbuat dari stik lampu. Bergelombang hebat. Gelombang berkah yang menggema di langit sekali lagi menyapu seluruh sarang burung. Malam ini bukanlah perpisahan, suara Xianingsi. Melalui mikrofon dengan senyum dan air mata. Malam ini adalah awal yang baru. Adalah permulaan. Adalah saat dia berhenti sejenak. Senyum di wajahnya bersinar cerah. Bagaikan bintang yang paling gemerlap. Adalah hari pernikahan Xianingsi dengan Ye Feng. Seluruh sarang burung benar-benar mendidih. Teriakan. Tepuk tangan. Siulan hampir meruntuhkan atap. Jadi, lagu pertama ini, jari-jari Xianingsi dengan lembut memetik senar.
mengalirkan melodi yang familiar dan menghangatkan. Adalah intro dari Dengarkan Bunga Mekar. Dipersembahkan untuk kalian, teman-teman penggemar yang saya cintai. Terima kasih atas cahaya bintang kalian yang menerangi jalan pulang kami. Juga kupersembahkan untuk diriku sendiri dan calon pengantin priaku yang akan naik panggung. Suaranya yang jernih dan penuh kasih sayang terdengar. Bukan lagi kepolosan di bar saat itu. Juga bukan keputusasaan di konser perpisahan. Tetapi dipenuhi dengan rasa syukur setelah melewati kesulitan, penghargaan, dan cinta yang tak terbatas. Ye Feng menyelesaikan sebuah lagu. Dia berteriak keras ke arah belakang panggung. Apakah kamu siap? Aku datang menjemputmu. Lampu sorot langsung mengarah ke belakang panggung. Pintu keluar. Pintu perlahan terbuka. Aku berdiri di bawah cahaya menatap tengah panggung. Gadis yang mengenakan gaun pengantin memegang gitar. Mengulurkan tangannya ke arahku. Senyumnya begitu indah dan nyata. Seluruh penggemar berseru serempak. Ye Feng menikahinya adalah Dengarkan Bunga Mekar. Ye Feng berjanji padanya gelombang suara yang besar, bagaikan air pasang restu. Dengan lembut mendorongku ke arahnya. Aku selangkah demi selangkah berjalan menuju pusat panggung. Menuju cahayaku. Penebusanku. Cinta sejatiku yang hilang dan ditemukan kembali. Setiap langkah menginjak dasar detak jantung. Di wajah. Akhirnya, aku berdiri di depannya. Dia meletakkan gitar. Dia mengulurkan tangan. Kami berpegangan tangan erat. Telapak tangannya hangat. Dengan sedikit getaran. Namun penuh dengan kekuatan. Pembawa acara maju. Dengan suara yang jelas bersemangat. Tuan Xianingsi Ye Feng. Apakah Anda bersedia puisi konvensional pada saat ini tampak sangat sakral? Saya bersedia, suara Xianingsi jernih dan nyaring. Menjawab lebih dulu. Menyebabkan ledakan tawa ramah. Aku menatap matanya dengan jelas menjawab. Saya bersedia, pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Di tengah sorak-sorai, Xianingsi tersenyum licik. Sebelum aku membungkuk, melingkarkan tangannya di leherku. Berjinjit, berinisiatif untuk menciumku. Hangat langsung dengan sikap mendominasi dan cinta ala Xianingsi. Seluruh hadirin sekali lagi meledak dalam sorak-sorai dan jeritan yang memekakan telinga. Setelah ciuman berakhir, dia sedikit terengah-engah. Pipinya memerah. Tetapi matanya berkilauan dengan senyum puas dan kebahagiaan penuh. Dia mengambil mikrofon. Berteriak ke arah penonton. Oke. Urusan yang sebenarnya sudah selesai. Selanjutnya, dia memasukkan mikrofon kembali ke stand. Menggendongnya lagi. Gitar berkilau itu memberi isyarat ke arah band Party Time. Malam ini, konser pernikahan saya secara resmi dimulai untuk Anda. Dan juga untuknya. Satu-satunya pendengar saya selamanya. Ketukan drum yang dahsyat terdengar. Solo gitar yang megah merobek langit malam. Xianingsi berdiri di tengah panggung. Gaun pengantinnya berkibar. Kembali menjadi penyanyi wanita yang mengendalikan seluruh penonton. Dia meraung ke mikrofon melodi rock yang penuh dengan kekuatan dan kegembiraan. Seolah-olah dia ingin membakar dan melepaskan semua kesulitan dan air mata di masa lalu malam ini. Para penggemar di bawah panggung dengan panik melambaikan tongkat cahaya. Berteriak. Melompat. Seolah-olah menghadiri perayaan musik termegah. Aku berdiri di sampingnya. Melihatnya bernyanyi dengan sepenuh hati. Dada dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang besar. Cahaya menyinarinya. Juga menyinari tangan kita yang memegang pemandangan. Bintang-bintang belum menghilang. Sisa suara telah tiba. Kali ini, akhirnya kita berdiri bersama di dalam cahaya. Mendengar suara bunga mekar bergema di setiap musim semi sepanjang sisa hidup. Ditiru selamat malam. Di sini.